Selamat pagi sahabat pencinta anis merah. Selamat beraktivitas, semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, pagi ini saya akan membahas sedikit tentang anis merah, rawatan dari lolohan dan anis merah muda hutan. Nah, adapun yang saya di sini rekomendasikan adalah anis merah yang jinak ataupun yang diloloh ketika anis merah itu berumur 6 atau 7 hari kita panen dan dirawat oleh tangan manusia. Kebetulan pagi ini saya kedatangan teman dari luar pulau untuk mengajak saya dalam memilih trotolan dari seorang pengepul yang ada di desa saya. Nah, mari kita simak dalam perjalanan menuju ke tempat pengepul anis merah yang pada saat ini sedang panen dan populasi masih banyak di tempat kami. Nah, ini teman saya kebetulan berlibur di Bali dan saya diminta untuk mengantarkan ke tempat seorang pengepul di kampung saya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, anis merah panen ketika musim hujan sudah turun. Begitu 3 minggu setelah hujan turun, maka anis merah akan berkembang biak. Nah, di sini saya minta untuk teman-teman yang ingin membeli anis merah, ada beberapa tips yang perlu kita ketahui, yaitu membeli ketika umur dari anis merah itu masih trotol. Karena ada beberapa anis merah yang sulit untuk ngeplong ataupun berbunyi ketika sudah menginjak dewasa. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu tentang anis merah lolohan oleh tangan manusia dan muda hutan. Nah, di sini perlu saya sarankan untuk para penggemar anis merah. Saya tidak merekomendasikan untuk membeli anis merah tangkapan ataupun muda hutan, karena burung itu sudah mengalami stres dari penangkapan. Mungkin dari 1001 ada yang bunyi, tapi saya jamin yang 1000 memang burung agak kurang mentalnya. Maka dari itulah saya menyarankan untuk para penggemar anis merah, ketika membeli trotolan dari seorang pengepul, kita harus memperhatikan kondisi fisik dan gaya dari si anis merah itu sendiri. Nah, di sini intinya kita memilih anis merah untuk lolohan ataupun trotolan. Sebagian besar burung itu harus jinak. Untuk mempercepat bunyi ketika umur anis merah itu sudah memasuki akil balik atau masuk ke dewasa, dengan berganti bulu dari bulu trotol masuk ke bulu dewasa, maka akan mulai ada tanda ngeriwik. Nah, dari trotolan juga, kalau anis merah itu mentalnya bagus, pasti ngeriwik dan ngeplong saat berganti bulu memasuki ke dewasa. Berkali-kali saya pernah sampaikan pada video-video sebelumnya tentang melatih anis merah ketika burung itu belajar nangkring. Kita membiasakan
menempatkan burung itu di tempat yang selalu dilalui oleh kegiatan ataupun kesibukan kita sehari-hari, yaitu tujuannya adalah untuk melatih mental sedini mungkin dalam perawatan anis merah menjelang dewasa. Nah, ada beberapa yang mengatakan bahwa anis merah itu adalah burung yang gampang stres. Kalau dipegang, kalau ada kucing, tikus, kena helm. Nah, itulah kadang-kadang yang membuat dari perbedaan semua perawat dari lolohan anis merah. Karena anis merah kalau kita bentuk ataupun dilatih sedini mungkin, maka kita dengan memegang ataupun ada mobil, ada motor, ada helm, setelah menginjak dewasa dia akan terbiasa dengan situasi yang begitu. Maka saya jamin anis merah itu adalah burung yang tidak mudah stres ataupun macet. Mungkin fase macetnya itu ada ketika burung itu memasuki mabung ataupun salah settingan karena terlalu kenceng. Karena anis merah adalah sejenis burung yang tidak agresif, kebanyakan diam, sehingga burung itu perlu disetting dengan pakan yang disiplin dan perawatan yang disiplin. Seperti video yang saya sebelumnya tentang anis merah perawatan disiplin, itu adalah untuk menjaga kestabilan ataupun birahinya yang seimbang sehingga tidak naik turun. Maka kita perlu rawat anis merah itu dengan disiplin. Disiplin di sini dalam artian kita menyeting dengan takaran pakan. Misalnya seperti kita terbiasa memberikan jangkrik 2 pagi, 1 sore. Begitu juga dengan pengembunan pagi kita lakukan. Kita usahakan pengembunan bisa dilakukan setelah trotolan berumur 3 bulan ke atas ataupun setelah memasuki dewasa, ketika bulu sudah berwarna merah, kita bisa mengembunkan, menjemur, dan melatih mandi keramba. Nah, ini adalah salah satu contoh dari anis merah yang kita rawat untuk menjadi jinak. Tentu kita selalu berhadapan ataupun mengasuh secara langsung pemberian pakan. Ketika kita menyuapi, maka dia akan terbiasa melihat manusia dan melatih ketika sudah belajar nangkring, menempatkan di pinggir jalan ataupun menempatkan sangkar di atas lantai. Jadi dia terbiasa dengan kehidupan kita sehari-hari dalam aktivitas yang membuat anis merah muda ini terbiasa. Untuk penggemar anis merah sejati, mari kita tolak anis merah muda hutan ataupun tangkapan yang dijaring dengan harga yang murah. Mari kita tolak bersama untuk mencegah kepunahan yang di alam. Nah, kalau kita membeli anis merah, usahakan anis merah yang ada ring ataupun dijamin. Jaminan jantan yang bisa dipertanggungjawabkan, karena banyak penjual abal-abal dengan segala bentuk penipuan dengan menyemir ataupun membilang burung itu ngeplong padahal burung macet. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.
Makasih Pak. Ini saya cepat-cepatan doanya. Oke Pak. Kejar. Makasih ya. Kejar pesawatnya. Makasih banyak ya Pak. Ayo sama-sama.